Selamat pagi, siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Nah, pada pagi hari ini, Pak Ari akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Tapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Langsung saja ya untuk pelajaran pagi hari ini, mata pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, yang kita bahas dulu mata pelajaran IPA mengenai kelainan pada tulang. Yang pertama, fruktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Yang kedua, osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, kelainan tulang osteoporosis ini biasanya diderita oleh kaum lansia atau orang yang sudah tua. Tetapi ada juga umur muda atau masih belia sudah terkena penyakit osteoporosis. Kemudian yang ketiga, kelainan tulang pada tulang yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, biasanya kalau orang terjatuh, tangannya untuk menyangga, atau terkena benda sesuatu apapun, bisa mengakibatkan retak tulang atau fisura. Kemudian kelainan tulang yang selanjutnya yaitu lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, ada seorang anak yang belajarnya sikapnya tidak sempurna atau posisi duduknya kurang sempurna. Nah, makanya duduk yang tidak sempurna mengakibatkan kelainan tulang yaitu kelainan tulang lordosis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, kemudian kelainan tulang yang selanjutnya yaitu skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, kita bisa lihat contoh berikut. Nah, ada seorang anak yang duduknya kurang sempurna, agak miring, membentuk huruf S. Nah, hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Makanya, kalau kalian sedang belajar, belajarlah dengan sikap duduk yang sempurna. Jangan sambil miring ataupun sambil tiduran. Nanti bisa mengakibatkan kelainan pada tulang kalian. Yang selanjutnya yaitu kelainan tulang kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Bagaimana gambarnya? Contohnya kita lihat gambar berikut. Nah, ada seorang anak yang belajarnya sambil membungkuk. Nah, berarti kan tidak belajarnya dengan tidak posisi sempurna. Makanya bisa mengakibatkan kelainan tulang, yaitu kelainan tulang yang dinamakan kifosis. Hal ini akan menyebabkan pada badan akan membungkuk. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi.
kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebih. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping itu. Ada bagian tertentu yang namanya pundak itu berwarna merah. Dikarenakan setiap hari diberi aktivitas atau kegiatan terus-menerus secara berlebih. Contohnya, untuk mengangkat beban berat, tiap hari mengangkat beban berat, makanya bisa mengakibatkan kelainan otot yang disebut hipertrofi. Kemudian, kelainan otot manusia yang kedua yaitu atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otak. Kemudian kelainan otot pada manusia yang selanjutnya yaitu stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kalau orang Jawa biasa mengatakan tengeng kayak gitu, yaitu kaku leher. Nah, itu yaitu kelainan otot karena ada peradangan otot trapesius pada leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian kelainan yang selanjutnya tetanus. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping itu. Gambar kaki menginjak sesuatu barang atau paku atau besi apapun. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Makanya, kalau kalian bepergian atau berjalan di sesuatu yang dirasa tidak kelihatan, sebaiknya kalian memakai sendal atau alas kaki. Dikarenakan apa? Mungkin di situ ada sesuatu barang yang tajam, contohnya besi, atau misalkan bekas ranting yang tajam bisa mengakibatkan tetanus kalau tertusuk pada kaki kalian. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X, yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Dan yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skiolisis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, penyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Makanya kalau kalian belajar, bersikaplah yang sempurna. Jangan sambil tiduran, tetapi dengan sikap sempurna, duduk yang tegap dan tidak mengobongkok, tegap lurus. Nah, itu beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Kemudian yang selanjutnya agar terhindar dari kelainan organ gerak pada manusia yaitu agar terhindar dari osteoporosis dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Yang selanjutnya, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, itu beberapa
yang kamu lakukan agar terhindar dari kelainan tulang atau organ gerak pada manusia. Selanjutnya kita bahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. Kemudian, hal-hal penting dalam teks bacaan. Menentukan isi dari sebuah bacaan sama juga dengan menentukan makna tersirat dalam suatu bacaan. Makna tersirat disebut juga makna tersembunyi atau makna yang terkandung dalam bacaan. Agar dapat menentukan isi suatu bacaan atau makna yang tersirat dalam bacaan, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dari awal sampai akhir dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya, menulis hal-hal penting dari setiap paragraf. Kemudian yang selanjutnya, memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks, sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Kemudian yang terusnya, menyimpulkan isi bacaan. Sebelum pelajaran di pagi hari ini Bapak akhiri, terlebih dahulu kita bahas mengenai apa yang kita pelajari tadi, yaitu mengenai kelainan tulang. Adapun beberapa contoh kelainan tulang, yang pertama ada kyphosis, lordosis, dan scoliosis. Nah, adapun cara untuk mencegah terjadinya kelainan pada tulang, yaitu dengan cara yang pertama, banyak mengkonsumsi susu yang banyak mengandung kalsium. Kedua, banyak-banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang ketiga, kalian kalau belajar dengan duduknya sikapnya sempurna, dengan sambil tiduran ataupun sambil membungkuk. Kemudian bahasa Indonesia, apa yang kita pelajari tadi mengenai arti ide pokok. Nah, kalian sudah tahu arti ide pokok dan hal-hal penting dalam teks bacaan. Ya, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pagi hari ini. Kurang dan salahnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, pesan terakhir. Dan tak bosan-bosannya Pak Guru selalu mengingatkan, selalu cuci tangan, selalu memakai masker bepergian, dan tetap semangat. Semangat!